Hey, hello. Di part sebelumnya, Sofan akhirnya pergi ke Gunung Tianmo seperti yang sudah direncanakan dari awal kedatangannya di alam kudus. Tapi kerennya Zulfan yang seharusnya menjadi incaran dari Kaisar Iblis malah kemudian diangkat menjadi tangan kanannya. Penggambaran dari part sebelumnya memang seolah itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau kita dalami part sebelumnya itu sungguh tidak terduga. Sekali lagi, author tidak pernah mengecewakan dan tidak terprediksi langkah yang dia ambil. Apa yang seharusnya menjadi musuh ternyata justru bisa dimasuki dengan sangat mudah. Ya, langsung aja kita akan lanjutkan lagi ke part 247. Dan di part 247 serta 248 nanti akan menjadi satu kesatuan yang epic sebenarnya. Jadi nanti finalnya ada di part 248. Nah, hari ini kita akan bahas lagi untuk part 247, yang mana part kali ini aneh ambil dari kelanjutan bab 1213 sampai 1216. 3 bulan kemudian, Zulfan sudah menjalankan tugasnya untuk mengambil alih 20 kota yang diberikan oleh Shao Cheng kepada mereka. Pada awalnya jelas mereka ditentang oleh para penduduk setempat. Namun dalam 3 bulan semua sudah berada di bawah kendali Zulfan, apalagi di bawah para ahli yang tentunya sangat kuat seperti para Raja Dharma dan juga para Raja Pedang. Pada akhirnya, ke-20 wilayah itu pun bisa disebut sebagai wilayah kedua yang dibangun oleh keluarga Luo, meskipun itu tidak akan berlangsung lama. Karena setelah itu kemudian ada peristiwa besar yang sudah sangat dinantikan Zulfan. Lapor, Steward Zuo, ada kekuatan tak dikenal yang berkumpul di luar kota Fengyu. Kami khawatir mereka tidak memiliki niat yang baik, kata seorang penjaga yang memberikan laporan pada Zulfan. Zulfan tersenyum dan berkata, kota Fengyu berbatasan dengan wilayah dari Kaisar Hantu. Itu artinya mereka sudah mulai bergerak. Memang ini sedikit lebih cepat daripada perkiraanku. Kazuo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita akan melawan mereka? Kata Yunhai dengan wajah serius. Luo Sifan yang kebetulan ada di sana pun berkata dengan penuh percaya diri. Tentu saja lawan mereka. Apa yang perlu kita takutkan? Kita berada di bawah Kaisar Iblis langsung. Kita memiliki banyak bala bantuan di belakang kita. Gadis bodoh. Apa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai bagian dari Shao Cheng sampai-sampai kau mau berjuang untuk mereka? Jika kau melakukannya, maka seluruh keluarga Luo hanya akan binasa di baris depan, kata Zulfan. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Kak Zuo? Tanya Yunhai. Sangat sederhana. Kita hanya akan menjadi nelayan dalam keadaan ini, jawab Zulfan sambil menyeringai dengan niat tersembunyi yang tidak bisa dijelaskan. Lapor, Steward Zuo, Yang Mulia Kaisar Iblis meminta Anda untuk bertemu dengannya, kata seorang penjaga yang baru saja datang dan membawa sebuah slip giok. Bagus, timingnya sangat tepat, kata Zulfan yang kemudian mengambil slip giok itu dan bergegas pergi bersama dengan Bai Liyuyu menuju Gunung Tianmo. Dalam beberapa waktu akhirnya kedua orang ini pun sampai di aula dan berseru. Pelayan Zuo dan Bai Liyuyu datang untuk bertemu Kaisar Iblis. Oh, Steward Zuo, kau sudah datang, silahkan duduk, kata Zhao Cheng yang segera menghampiri Zulfan. Bagaimana denganmu? Kau sudah mengatur 20 kota lainnya. Seharusnya kamu tahu kenapa aku memanggilmu kemari hari ini.
Zovan pun mengangguk dan tersenyum. Benar Tuan, saya melihat sekelompok orang yang memiliki niat tidak baik di luar kota. Bukan hanya tidak baik, melainkan mereka ingin mengacaukan wilayahku. Mereka adalah pasukan dari Kaisar Elang dan Kaisar Hantu. Hari ini, aku memintamu datang untuk bertanya, apa kau bisa memblokir serangan dari Kaisar Hantu? Zovan pura-pura malu, lalu berkata, Kaisar Iblis, keluarga Luo kami baru saja tiba dan sangat sulit untuk menekan ular lokal. Masih perlu waktu untuk mengendalikan situasi secara menyeluruh. Aku tahu akan posisimu itu. Karena itu, aku akan mengirimkan pasukan bantuan untukmu menyelesaikan masalah ini. Berapa banyak yang kau butuhkan? Kata Zhao Cheng. Tapi Zovan dengan santai berkata, tidak yang mulia. Menurut saya lebih baik saat ini kita tidak perlu bertarung. Apa? Apa maksudmu? Apa kau sudah gila? Kata Kaisar Iblis dengan tatapan tajam. Lalu Zovan perlahan tersenyum dan dia berkata, tentu saja yang mulia, saat ini kita tidak perlu bertarung dan cukup menjadi pengamat saja. Kita akan gunakan kesempatan ini untuk membuat sisi lain mengalami kerugian besar sehingga kita mendapatkan keuntungan terbanyak. Aku masih tidak paham dengan maksudmu. Jika aku tidak melawan, maka aku akan kehilangan banyak kota, dan itu akan menjadi kehancuran bagiku. Jelaskan ucapanmu, kata Zhao Cheng sambil melirik Zovan dengan sinis. Zovan perlahan mengangguk dan berkata, Tuanku, saat ini Anda mungkin kehilangan beberapa kota, tapi di kemudian hari kita bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan tanpa perlu menggerakkan seujung jari pun. Kita hanya perlu menjadi pengamat dan membiarkan kedua orang tua itu bertarung dengan kekuatan yang lain. Apa maksudmu? Apa kau ingin kita mendapatkan aliansi? Memangnya siapa yang mau beraliansi dengan kita di situasi seperti ini? Kita sekarang berurusan dengan 2 orang kaisar dari 8 kaisar di alam kudus. Memangnya siapa yang cukup gila untuk terjun dan membantu kita dalam pertempuran ini? Kata Zhao Cheng dengan wajah kebingungan. Yang mulia, Anda salah paham. Ini bukanlah tentang aliansi, tetapi tentang mempekerjakan tukang pukul untuk mengurus keduanya, kata Zovan sambil menyeringai. Steward Zuo, apa kamu benar-benar sehat? Di mana kita akan menemukan orang bodoh yang mau melawan gabungan kekuatan dari 2 kaisar? Jika memang itu ada, maka bayarannya pasti akan sangat mahal, kata Zhao Cheng dengan wajah masam. Tidak masalah tuanku, lagi pula kita masih memiliki peta Laut Nether. Itu adalah bayaran yang setimpal untuk pertukaran ini. Apa? Kau ingin menukar peta Laut Nether? Apa kau sudah gila? Peta itu adalah satu-satunya petunjuk dari dojo Kaisar Ming. Benda itu terlalu berharga. Bagaimana mungkin aku akan menyerahkannya pada orang lain? Tuanku, Anda seharusnya tahu bahwa peta ini sangatlah sulit untuk dipecahkan. Bagaimana mungkin orang biasa bisa memecahkannya dengan mudah? Lagi pula, kita tidak harus memberikan peta yang asli. Kita hanya perlu memberikan salinan, sedangkan yang asli akan tetap menjadi milik Anda. Tetap saja, jika ada yang berhasil membukanya, maka itu adalah kerugian yang besar. Tuanku, Anda tidak perlu khawatir. Karena pada dasarnya kita hanya perlu memoles sedikit untuk memastikan
supaya tidak ada yang bisa memecahkan teka-teki di dalam peta itu. Memoles? Apa maksudmu dengan meletakkan trik pada peta itu? Memangnya semudah itu untuk mengelabui mata dari orang yang kamu tuju? Sofwan tersenyum lalu membungkuk. Tuanku, tolong keluarkan peta itu dan biarkan saya menunjukkannya secara langsung. Zhao Cheng tampak enggan untuk sesaat, tapi kemudian dia perlahan mengeluarkan peta itu. Sofwan kemudian meletakkan peta itu di atas meja dan membuat pola di atas kertas itu. Tuanku, tolong lihat ini. Peta ini terdiri dari bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita meletakkan beberapa titik di bagian ini dan ini, tidak akan ada yang menyadarinya. Dengan begitu, peta ini sudah berubah dan orang tidak akan bisa menemukan kesalahannya. Apalagi jika mereka hanya menerima salinan dari yang asli. Itu akan membuat deteksi mereka menjadi semakin sulit. Mendengar itu, tiba-tiba mata Zhao Cheng bersinar dan dia berseru dengan gembira. Steward Zuo, rencanamu benar-benar brilian. Jika rencana ini berhasil, maka kita bisa mendapatkan banyak keuntungan tanpa kehilangan apapun. Tapi, dengan siapa kita akan berbisnis? Sofwan menyeringai. Tentu saja dengan mereka yang sangat menginginkan peta ini. Dua sekte yang terlihat sangat menginginkannya adalah Sekte Danxia dan juga Sekte Pedang. Dengan sedikit pengaturan dariku, kita akan meningkatkan peluang keberhasilan transaksi ini. Mendengar itu, Zhao Cheng segera mengangguk dan menatap Sofwan dengan penuh kekaguman. Tuan Zuo, kamu sungguh cerdik. Sungguh, ini adalah keberuntungan besar bagiku karena bisa mendapatkan bantuan darimu. Kalau begitu, tolong berangkatlah untuk melakukan negosiasi. Sebentar, tuanku. Anda tidak boleh menjadi terlalu tidak sabar. Sekarang mereka tahu situasi kita, jadi kemungkinan besar mereka akan menyerang kita. Maka ada hal yang harus Anda lakukan nanti. Sofwan kemudian memberitahu Zhao Cheng detail dari rencananya. Setelah mendengar semua itu, tubuh Zhao Cheng gemetar. Tanpa sadar dia menjadi penuh dengan semangat. Sungguh kebijaksanaan dari Tuan Zuo luar biasa. Saya percayakan semuanya pada Anda. Haha, tuanku terlalu memuji. Kalau begitu, sekarang kami akan undur diri. Setelah itu Sofwan dan Bai Liyuyu pergi meninggalkan Gunung Tianmo. Dan tujuan pertama mereka adalah Sekte Danxia. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, Sofwan dan Bai Liyuyu akhirnya sampai di depan Sekte Danxia. Namun, kedatangan mereka rupanya sudah disambut oleh sekelompok wanita yang dipimpin oleh Fang Min. Semuanya tampak serius dan penuh dengan niat untuk bertarung. Melihat mereka, Sofwan menyeringai lalu berkata dengan angkuh, Nona, beritahu tuanmu bahwa aku Sofwan datang untuk mewakili Kaisar Iblis dan ingin mengunjungi Kaisar Yan Huang. Bocah bau, aku tidak menyangka kau begitu berani datang kemari setelah mempermainkan kami terakhir kali. Sekarang kau datang kemari, itu sama saja dengan mencari kematian. Bersiaplah, aku akan menghancurkanmu sampai tidak bersisa. Bentak Fang Min. Semuanya, habisi anak ini, katanya, dan membuat semua orang yang ada di sana berseru. Mereka semua bergegas ke arah Sofwan. Bai Liyuyu berjalan di depan Sofwan dan kemudian mengayunkan tangannya dengan ringan. Lalu bilah pedang sedingin es.
terbang ke arah para wanita itu. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar dan selusin wanita itu muntah darah. Mereka semua terpental ke belakang dan wajah mereka pucat. Bailey Yuyu tampak melirik dengan jijik. Sebenarnya dia bisa saja membunuh mereka semua. Tapi jika Yuyu membunuh mereka, maka itu akan merusak rencana Sofan. Jadi mau tidak mau dia pun menahan diri. Lalu kemudian Sofan berkata lagi, "Aku adalah utusan yang mewakili Kaisar Iblis. Jika kalian menyerangku, itu sama saja dengan menyerang Kaisar Iblis. Apakah ini artinya Sekte dan Xia ingin berperang dengan Gunung Tianmoku?" Sekarang Gunung Tianmo sedang diserang oleh berbagai sisi. Apa kau pikir Gunung Tianmo akan berani memprovokasi musuh yang lain? Tiba-tiba sebuah suara menggema di tempat itu, dan sosok Sang Wumei muncul di hadapan semua orang. Sofan melihatnya dan segera memberi salam. "Bukankah ini adalah Bibi Mei? Sungguh sudah sangat lama kita tidak berjumpa." "Bah, kau berani memanggil tuanku dengan sebutan Bibi?" "Ya jelas saja, kenapa tidak berani? Lagi pula King Chen memanggilnya seperti itu, maka aku pun memanggilnya dengan panggilan yang sama," kata Sofan tanpa ragu sedikit pun. Sang Wumei mendengar ini dan menjadi semakin kesal. Apalagi kalau dia ingat peta palsu yang diberikan Sofan. "Hei bocah bau, terakhir kali kau sangat berani mempermainkanku. Jangan pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja." "Oh, akhirnya kau menyadarinya juga. Kupikir sebagai wanita tua kau akan tertipu untuk selama-lamanya," kata Bailey Yuyu yang mencibir dari samping dan mengejek Sang Wumei. Mendengar itu Sang Wumei menjadi semakin geram dan tangannya sudah terkepal erat. Tapi kemudian Sofan tertawa. "Tentang masalah itu aku akan menjelaskannya nanti. Tapi sekarang aku datang sebagai utusan dari Kaisar Iblis. Jadi jika kalian menghentikanku seperti ini, maka itu adalah tindakan yang tidak sopan." "Bocah bau kencur, berani sekali kau pura-pura menjadi harimau. Padahal kau baru saja menjadi pelayan di Gunung Tianmo." "Bibi Mei, kau masih tidak memahami situasimu. Kedatanganku di sini bukan hanya sebagai utusan Kaisar Iblis, tapi juga untuk kepentingan kedua belah pihak. Apa yang akan kukatakan akan mempengaruhi sektemu di masa depan. Jadi biarkan aku lewat dan bertemu dengan Kaisar Yan. Kenapa kalian terus menghalangi jalanku? Atau jangan-jangan Kaisar Yan sudah mati?" kata Sofan sambil menyindir. Mendengar itu Sang Wumei sangat marah dan berniat untuk menginjak leher Sofan. Tapi kali ini sejujurnya dia tidak bisa bertindak banyak. Lagi pula Sofan adalah utusan dari Kaisar Iblis, jadi dia tidak boleh bertindak gegabah. Menghadapi Sofan seperti ini, itu seolah-olah membuat Sang Wumei menua dalam sekejap. Menghadapi Sofan terus menguras kesabarannya, bahkan dia seperti memotong rentang hidupnya hingga 5.000 tahun. "Bibi Mei, bunuh saja dia," kata Fang Ming sambil berteriak. "Diam. Apa kau pikir anak ini mudah untuk dibunuh? Apa kau tidak punya otak?" Sang Wumei balik membentak. Itu benar-benar membuat Fang Min merasa malu. Lalu di saat itu, sosok yang indah datang dari kejauhan. Sofan yang melihatnya langsung matanya berbinar dan berseru, "King Chen!" Cucu datang tanpa menghiraukan Sofan. Dia lalu menghadap Sang Wumei dan berkata, "Bibi Mei, guru memiliki perintah.
Orang ini dipersilahkan untuk datang ke aula dan bicara dengannya. Mendengar itu Sang Umi pun mengangguk. Lalu setelahnya cucu pun pergi tanpa mengatakan apapun. Ekspresinya sangat dingin dan bahkan cucu tidak mau melihat ke arah Sofan dari awal sampai akhir. Melihat hal itu, Sofan hanya bisa menghela nafas panjang dan tersenyum masam. Dia memang sudah tahu hal ini akan terjadi. Lagi pula dia sendirilah yang memberikan popok untuk menebus cucu dari Sekte Dansia. Jelas saja itu adalah sebuah pelecehan yang tidak terbantahkan. Dan wajar jika cucu menjadi begitu marah saat ini. Bai Liu yang melihat ini dari samping, dia berkata, "Kenapa kamu tidak menjelaskannya?" Tidak perlu. Berdasarkan situasi saat ini, dia tidak akan mendengarkan apapun yang kukatakan. Jadi aku tidak perlu repot-repot untuk menjelaskannya, kata Sofan dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melangkah maju dan mengikuti para wanita itu untuk memasuki Sekte Dansia. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di aula Sekte Dansia, dan di singgasana terlihat seorang wanita tua yang penuh dengan wibawa sedang duduk dengan tenang. Melihat wanita tua itu, Sofan menyeringai. Dia berkata di dalam hati kalau sudah lama tidak bertemu dengan wanita tua itu. Yan Huang pun juga memperhatikan Sofan. Saat Sofan memasuki aula, dia berkata, "Inikah Steward Zhuo dari Gunung Tianmo? Silahkan duduk dan buat dirimu nyaman." "Terima kasih, Kaisar Yan," kata Sofan sambil mengepalkan tinjunya dan kemudian duduk di atas kursi bambu. Sedangkan Bai Liu, dia kemudian ikut duduk di samping Sofan. Yan Huang melihat Sofan dengan baik-baik dan perlahan dia berkata, "Apakah Steward Zhuo benar-benar berasal dari kota Huanxi? Entah kenapa aku merasa namamu sangatlah mirip dengan kenalan lamaku. Dia adalah sosok yang kuat dan melihat Steward Zhuo seolah-olah saya sedang melihatnya lagi. Saya penasaran, apakah ada hubungan di antara kalian berdua?" Sofan merenung sebentar lalu perlahan tersenyum. "Ketika tuanku Kaisar Iblis pertama kali bertemu dengan saya, beliau juga mengatakan hal yang sama. Namun, saya lahir dan besar di keluarga Luo, dan nama saya diambil oleh Patriark Luo sendiri. Saya takut mengecewakan senior, karena saya bukanlah orang yang Anda berdua kenal sebelumnya." Jadi begitu? Tidak masalah. Dia hanyalah kenalan lamaku yang sudah bertahun-tahun lalu kami berpisah. Aku hanya sedikit bernostalgia saat melihatmu, kata Yan Huang. Sofan kemudian tersenyum. Apakah itu adalah teman lama dari Kaisar Yan dan juga Kaisar Iblis? Ini sangatlah aneh. Bagaimana bisa teman dari kedua senior begitu mirip dengan saya? Sekarang saya sungguh merasa tersanjung karena mirip dengan orang yang luar biasa. Jika bisa, saya pun ingin bertemu dengannya, kata Sofan sambil sedikit bergurau. Melihat tingkah dari Sofan, Yan Huang menghela nafas panjang dan tersenyum. "Ya, tapi sayang sekali kenalanku itu tidak pernah tersenyum sepertimu. Wajahnya sedingin es dan itu membuat orang sulit berinteraksi dengannya. Tidak seperti Steward Zhuo yang sangat berbeda dan mudah untuk diajak bicara." "Oh, tuanku juga mengatakan hal yang sama seperti yang Anda katakan," kata Sofan sambil tertawa dan kemudian menyesap teh yang disediakan. Saat menyesap teh itu, mata Sofan tiba-tiba berbinar dan dia berkata, "Teh ini sungguh enak. Aroma feminim yang tersirat di dalam teh ini sungguh layak dan menyegarkan." Oh, Steward Zhuo sepertinya memahami tentang teh. Teh ini memang adalah yang terbaik di sekte kami.
Teh yang diambil dari bunga kamelia dan dipetik oleh gadis perawan dengan ujung lidahnya di musim semi. Bunga itu tidak sampai menyentuh debu dan sangatlah harum. Stewart Zhuo tidak akan pernah mendapatkan hal semacam ini di tempat lain, kata Yan Huang sambil membanggakan apa yang dia miliki. Oh, jadi bunga yang digunakan untuk membuat teh ini dipetik menggunakan ujung lidah? Kalau begitu, mana yang dipetik oleh King Chen? Bisakah kalian menyiapkan 10 kati yang dipetik oleh King Chen untukku? Saya pasti akan membayarnya dengan harga yang pantas. Satu persatu dari mereka kemudian tertawa. Mereka semua tidak menyangka Sofan akan sepolos itu. Bahkan cucu yang sebelumnya sangat marah dan terlihat sedingin es, wajahnya tiba-tiba memerah dan seolah-olah es yang ada di wajahnya itu mencair dalam sekejap. Kemudian Yan Huang pun tertawa. Stewart Zhuo, kamu benar-benar lucu. Kamu sungguh berbeda dengan kenalan lamaku itu. Setelah itu Yan Huang kembali menyesap teh dan seketika ekspresinya berubah menjadi serius. Mari kita kembali ke topik. Jadi setelah mengobrol begitu lama, aku masih tidak tahu apa sebenarnya niat dari Stewart Zhuo datang ke tempat ini. Apa yang sebenarnya Kaisar Iblis inginkan dari kami? Sofan pun perlahan meletakkan cangkir yang dia pegang dan kemudian berkata dengan serius. Sebenarnya kedatangan saya kali ini untuk mendiskusikan bisnis dengan Kaisar Yan Huang sebagai pemimpin sekte Danxia. Bisnis? Benar, bisnis besar, kata Sofan dengan serius. Lalu dia melanjutkan. Kaisar Yan, Anda pasti sudah mendengar kalau saat ini hubungan antara Kaisar Hantu, Kaisar Elang, dan kami sedang tidak baik-baik saja. Bahkan keduanya sekarang berusaha untuk menyerang sekte kami. Karena itu, tuanku ingin meminta bantuan Anda dan menengahi masalah ini. Beliau berkata bahwa akan ada hadiah besar yang akan Anda terima jika Anda berkenan. Wajah Yan Huang seketika menjadi masam dan dia berkata, jadi apakah untuk masalah ini tuanmu mengirimmu kemari? Jika memang itu tujuannya, aku khawatir aku tidak akan bisa membantu. Mengapa? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Selama Anda mau berdiri di sebelah tuanku, maka perang dapat dihindari dan Anda tidak perlu melakukan apapun, lalu Anda bisa mendapatkan hadiah dengan cuma-cuma, kata Sofan sambil mengerutkan keningnya. Jadi Kaisar Iblis mengirimmu untuk memintaku bergabung di sisinya dan mengintimidasi pihak lawan? Sayang sekali, apapun itu tidak ada hubungannya denganku. Kami sekte Danxia juga tidak akan mau melewati air yang berlumpur begitu saja, kata Yan Huang dengan acuh tak acuh. Tapi Kaisar Yan, kami bahkan belum menyebutkan hadiah yang akan kami janjikan. Mungkin Anda akan puas setelah mendengarnya. Tidak, aku sama sekali tidak tertarik dengan semua kondisi yang kalian tawarkan. Lagi pula jika aku maju, aku mungkin bisa membuat keduanya mundur untuk sesaat. Tapi kebencian mereka juga akan diarahkan padaku dan juga sekteku. Dengan begitu, kamilah yang akan dirugikan di sini. Jadi kurasa pembicaraan ini sudah cukup. Sekarang Stewart Zhuo silahkan kembali, kata Yan Huang. Dan setelah itu para murid yang ada di sana pun segera membungkukkan badan dan berseru, tolong pergi. Semua mempersilahkan Sofan untuk pergi dari sana. Sofan tampak getir dan perlahan melihat ke arah cucu untuk beberapa saat.
Lalu akhirnya dia mengangguk dan berkata dengan penuh rasa kecewa. Pada awalnya saya membujuk Kaisar Iblis untuk mendapatkan kesempatan ini. Sejak awal tuanku ingin menawarkan kerjasama ini hanya pada Sekte Pedang. Tapi karena saya mengingat King Chen ada di tempat ini, saya bernegosiasi dengannya. Tapi sepertinya ini sia-sia. Maka saya akan pergi menuju Sekte Pedang dan menawarkan peta laut Nether pada mereka. Tunggu. Tiba-tiba Yan Huang berteriak. Apa yang baru saja kau katakan? Peta laut Nether? Apa hadiah yang ditawarkan oleh tuanmu adalah peta laut Nether? Perlahan Zofan mengangguk. Benar. Tuanku menawarkan salinan peta laut Nether sebagai bayaran dari transaksi ini. Apa? Tidak masuk akal. Ini sulit untuk dipercaya, kata Yan Huang yang tampak ragu-ragu. Omong kosong. Kau sendiri yang sebelumnya mempermainkan kami dengan memberikan popokmu. Apa kau pikir kami akan tertipu untuk kedua kalinya? Bentak Sang Wumei yang juga tampak kesal. Mendengar itu Zofan melirik dan dia tertawa. Bibi Mei, menurutmu apa yang terjadi jika waktu itu aku memberikan salinan peta asli pada King Chen? Apa aku layak mempertaruhkan hidupku untuk sesuatu yang akan kau ingkari? Aku tidak selugu King Chen yang percaya dengan omong kosongmu. Setelah kau mendapatkan petanya, kau tidak akan pernah melepaskan King Chen. Jika itu sampai terjadi, dia hanya akan putus asa dan menyalahkan dirinya sendiri. Apa kau pikir aku akan membiarkan dia merasa sedih karena hal itu? Jadi aku lebih memilih untuk memberikan popok itu dan membiarkanmu marah setelahnya padaku, bukan pada King Chen. Zofan. King Chen mendengar semua ini dan dia bergumam. Jantungnya kini berdebar dengan kencang. Dia tidak pernah berpikir kalau Zofan begitu memikirkannya sampai melakukan semua ini. Mau tidak mau hati cucu perlahan kembali luluh oleh buayan Zofan. Sedangkan kini Sang Wumei kehabisan kata-kata dan hanya bisa menggertakkan gigi dan juga menggigit bibirnya. Setelah itu Yan Huang pun berkata dengan serius. Lalu bagaimana dengan salinannya sekarang? Apakah itu adalah salinan peta yang asli? Tentu saja. Tuanku lah yang menawarkan kesepakatan ini. Jadi bagaimana mungkin itu menjadi palsu? Akan saya katakan yang sejujurnya. Pada awalnya target dari tuanku adalah Kaisar Pedang. Karena selama dia mau maju, maka kedua orang tua itu tidak akan berani melangkah sedikit pun. Lagi pula Kaisar Pedang adalah pimpinan dari kedelapan kaisar di alam kudus. Tapi saya ingin King Chen memberikan kontribusi untuk sektenya. Jadi di kemudian hari dia bisa memilih apa yang dia mau. Jika bukan karena alasan ini, saya pasti sudah pergi ke Sekte Pedang sejak awal. Lagi pula kehadiran mereka saja sudah cukup untuk mengusir kedua kaisar itu. Yan Huang mengerutkan keningnya. Dia berpikir berulang kali dan itu masuk akal. Lalu perlahan Yan Huang bertanya, jika memang begitu, bagaimana caraku untuk mengetahui peta itu asli atau tidak? Kami akan menyediakan salinan dari peta aslinya, dan kami mengizinkan Anda untuk mengidentifikasinya sendiri, dan juga Anda dapat meminta Kaisar Judi untuk membantu Anda dalam mengidentifikasi salinan dari peta itu. Dengan begitu Anda bisa yakin kalau peta yang Anda terima itu asli atau tidak.
Mendengar itu mata Yan Huang menjadi cerah dan dia berkata, "Jika memang itu masalahnya, maka kami akan menyetujui proposal dari Kaisar Iblis." Mendengar itu, Sofan kemudian tersenyum dan mengepalkan tangannya. Dengan begitu kesepakatan antara mereka pun akhirnya terjalin. Lalu Sofan dan Bailey Yuyu pun meminta izin untuk meninggalkan sekte Dansia. Mereka berniat untuk melanjutkan perjalanan menuju sekte Dewa Pedang. Sebelum Sofan pergi, dia juga mengatakan pada mereka untuk detail kesepakatan ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya saat Kaisar Iblis mengundang mereka semua secara pribadi. Dan setelah itu Sofan dan Bailey Yuyu meninggalkan aula dengan diantar oleh beberapa murid termasuk Cucu. Yan Huang menghela nafas panjang setelah melihat kepergian Sofan. Tidak heran, meski anak ini hanya ada di ranah penempaan tulang, tapi kepandaiannya bukanlah hal sembarangan. Jika tidak ada anak gini, orang tua itu pasti sudah bertindak dengan gegabah. Tapi dengan kehadiran anak ini, Kaisar Iblis akan menjadi semakin kuat di masa depan. Dia memiliki orang yang bisa mempertimbangkan dan merencanakan apa yang lebih baik. "Kak, apa maksudmu?" kata Sang Gume yang tampak bingung. Yan Huang kembali menghela nafas. "Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi semua pernyataan yang keluar dari mulut anak itu adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Penawaran yang dia berikan itu sama sekali tidak memberikan celah untuk ditawar, apalagi untuk ditolak. Aku tahu bahwa anak itu bahkan sudah memperdaya orang tua itu tanpa orang tua itu sadari." Kini Yan Huang tampak menggelengkan kepalanya dan wajahnya pun terlihat masam. Tidak heran jika King Chen akhirnya terpesona oleh retorika ini. "Mei, kamu harus lebih berhati-hati dan memperhatikan King Chen di masa depan. Kalau tidak, King Chen bisa diculik oleh anak itu." Mendengar itu Sang Mei segera mengangguk dan berkata dengan serius, "Kakak tidak perlu khawatir. Aku tahu betapa pentingnya King Chen bagi tempat ini. Aku tidak akan membiarkan kelinci kecil yang datang entah dari mana mengambil daging milik kita." Yan Huang pun mengangguk setelah mendengar itu, lalu perlahan dia menyeringai. Di sisi lain, Sofan kini sudah sampai di depan gerbang sekte dan hendak meninggalkan gunung. "Tunggu!" Sebuah suara menghentikan mereka. Perlahan Sofan menoleh ke belakang sambil tersenyum. "King Chen, kamu tidak perlu mengantarku. Aku masih harus pergi menemui Kaisar Pedang. Aku tidak bisa membuang waktuku lagi kali ini, atau pernikahan kita akan mundur 1,5 tahun. Atau kamu ingin membesarkan bayi terlebih dahulu?" "Omong kosong, siapa yang mau membesarkan bayimu?" kata Cucu dengan wajah memerah. Lalu perlahan dia maju dan berkata dengan suara kecil, "Sofan, maafkan aku. Aku telah salah paham padamu. Kupikir kamu hanya... Aku tulus padamu. Jangan katakan apapun lagi sekarang. Kamu akan mengerti semua pada waktunya nanti," kata Sofan dengan penuh kasih sayang, dan kemudian Sofan segera menarik Cucu ke dalam pelukannya. "Suatu hari nanti, aku akan datang dan membawamu pergi dari tempat ini," kata Sofan sambil mengelus kepala Cucu. Wajah Cucu memerah dan jantungnya berdebar dengan kencang. Tapi entah bagaimana dia justru merasakan kenyamanan yang selalu dia rindukan. Dia hanya membenamkan kepalanya di dada Sofan dan berdiam untuk beberapa saat. Sampai akhirnya Sofan melepaskan Cucu
dan kemudian dia pergi bersama Bailey Yuyu. Cucu masih terdiam melihat punggung Sofan yang perlahan menghilang. Cucu tidak bisa menyangkal bahwa kasih sayangnya tumbuh semakin besar pada Sofan, dan dia akan selalu merindukannya. Mereka hari ini harus berpisah, karena Cucu harus tetap berada di Sekte Dansia, sedangkan Sofan harus melanjutkan perjalanannya menuju Sekte Pedang. Dan kita akan jumpa lagi di part berikutnya, di mana Sofan akan bertemu dengan Kaisar Pedang dan di sana juga akan terjadi sedikit gesekan. Lalu kita juga akan melihat lagi betapa epiknya pengaturan yang dibuat oleh Sofan. So, sampai jumpa lagi di hari Kamis dan bye.